Jadi gini loh, aku selain ngeliat dari jurusannya bagus atau enggak, aku juga harus sreg sama lingkungannya gitu loh. Aku alasan pengen ke Bandung itu merantau. Jadi dulu ada dua pilihan aku tuh antara Bandung atau Malang gitu buat ngerantaunya. Setiap momen tuh nggak bisa diulang, jadi puas-puasin aja jadi mahasiswa baru yang masih lucu-lucunya, masih imut-imutnya, yang masih polos-polosnya, nggak tahu tentang perkuliahan seperti apa. Hai, aku Khoirunisa Prastiti, tapi kalian bisa panggil aku Icis. Aku dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2016. Halo Sobat Gini, kenalin nama aku Heru Mahmud dari angkatan 2017 dan aku dari jurusan Pendidikan Geografi. Halo Sobat Gini, perkenalkan nama saya Dandi Oktora Wibawa, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPI angkatan 2019. Yang pertama karena aku pengen merantau. Jadi for your information guys, aku tuh bukan asli Bandung atau Jawa Barat gitu, tapi aku aslinya dari Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Jadi aku alasan pengen ke Bandung itu merantau. Jadi dulu ada dua pilihan aku tuh antara Bandung atau Malang gitu buat ngerantaunya. Tapi aku lebih memilih Bandung dan memilih UPI. Itu nyambung ke alasan kedua aku juga karena aku pengen bisa belajar bahasa Sunda. Jadi kan bahasa ibu aku tuh bahasa Jawa gitu, jadi otomatis kalau aku kuliah di Bandung bisa bahasa Sunda gitu. Terus alasan terakhir aku itu karena aku pengen punya basic mengajar, jadi entah itu jadi guru atau jadi dosen, tapi aku pengen punya basic itu gitu. Dan bisa dibilang UPI itu salah satu universitas yang melahirkan para pengajar yang bagus gitu. Jadi sedikit cerita, saya keterima di UPI itu jalur SNMPTN. Alasan saya masuk UPI itu karena jurusan ilmu komunikasinya gitu. Jadi pas pendaftaran SNM, saya cari tahu tuh di mana aja yang universitas yang ada jurusan ilmu komunikasinya. Terus kan karena ingin merantau tapi nggak jauh gitu ya, jadi memutuskan untuk ke Bandung, cari-cari universitas yang ada di Bandung. Dan ternyata di UPI itu ada ilmu komunikasi dan lebih ke realistis dengan dengan nilai aja sih gitu. Jadi akhirnya memilih UPI dan jurusan ilmu komunikasi di pilihan pertama SNMPTN. Kenapa aku akhirnya memutuskan untuk masuk UPI? Selain karena deket dari rumah, juga aku waktu itu pengen banget masuk jurusan pendidikan matematika dan berusaha untuk realistis lah ya. Karena kalau pilih kampus-kampus lain yang mungkin lebih favorit dari UPI, aku juga mengukur kemampuan aku sendiri, apakah aku mampu untuk bersaing atau tidak gitu kan. Karena menurut aku sih yang terpenting itu bukan gimana kita mendapatkan si kampus favorit, tapi bagaimana kita bertahan dengan apa yang sudah kita pilih, bagaimana kita tetap struggle, bagaimana kita berprestasi gitu. Terus waktu itu memang gimana ya, udah dari sejak SMA aku itu ngincer UPI. Jadi gini loh, aku selain ngeliat dari jurusannya bagus atau enggak, aku juga harus sreg sama lingkungannya gitu loh. Jadi kalau misalkan oh ini udah oke nih jurusannya, tapi lingkungannya tuh nggak mendukung bagi aku nggak akan milih kampus tersebut. Itu berlaku waktu aku milih SMA. Dulu aku juga kayak gitu. Walaupun SMA aku itu bukan termasuk SMA favorit, tapi aku suka lingkungannya, banyak pohon-pohon dan juga sejuk. Jadi aku pilih sekolah tersebut karena menurut aku lingkungan juga penting kan. Maksudnya kita akan semangat belajar, kita akan semangat sekolah atau kuliah. Itu juga salah satunya didukung kalau misalkan kampus kita fasilitasnya mendukung lah untuk itu. Mokaku ya, Mokaku. Jadi di UPI itu ospek unifnya itu ada Mokaku. Itu sekarang itu udah wajib banget ya untuk mahasiswa baru ikut Mokaku tersebut karena buat kelulusan nanti. Jadi Mokaku itu seru banget.
untuk mahasiswa baru ya. Jadi kita bisa lebih mengenal mahasiswa yang lain ya gitu, dari jurusan lain. Di Mokaku tersebut itu 3 hari, kalau nggak salah saya ingat saya itu 3 hari. Kalau pas angkatan saya tahun kemarin itu 3 hari tersebut itu seru banget, kita jadi bisa kenalan sama mahasiswa baru, jadi punya relasi baru lagi. Terus juga pas angkatan saya itu kan bikin mozaik juga tuh ya, bikin mozaik itu perjuangannya luar biasa banget. Pasti angkatan 2019 yang nonton juga merasakan keseruan bikin mozaik, panas-panasan. Terus di hari terakhirnya itu kita kedatangan pejabat-pejabat. Waktu itu ada Gubernur Jawa Barat, ada Kang Ridwan Kamil. Terus yang sama sekali nggak bisa dilupakan sama angkatan 2019 di Mokaku itu adalah ternyata ada gue starnya gitu ya di Mokaku. Ada hi-fi waktu itu mungkin seru, itu paling seru banget sih. Itu seru banget untuk mahasiswa baru di angkatan saya, di angkatan 2019. Kesannya di Mokaku UPI waktu itu gimana? Seneng parah sih, karena memang UPI itu kan kampus impian aku. Terus juga gimana ya, aku tuh nggak nyangka kalau Mokaku UPI bakal serame itu waktu itu. Walaupun memang nggak ngundang artis gitu kan, tapi waktu itu ada Ridwan Kamil, ada Ustadz Yusuf Mansur kalau nggak salah. Dan yang paling bikin aku merinding itu adalah waktu kita nyanyiin himne mahasiswa. Apa sih? Nanti kalau aku ingat aku bakal taruh di sini. Pokoknya lagu-lagu yang mahasiswa gitu itu bikin aku merinding. Apalagi waktu itu ada parade BEM Rema UPI yang keren-keren, jadi merindingnya itu tambah dapat. Terus juga senangnya dari Mokaku UPI kita dapat teman-teman baru. Jadi nggak cuma kenal teman-teman yang sejurusan, tapi kita juga bisa kenal dari fakultas lain, dari jurusan lain. Walaupun memang ya ada yang sampai sekarang masih kenal, ada yang udah lupa gitu kan, tapi tetap aja membekas sih. Kalian pokoknya harus ikut Mokaku UPI tahun ini, oke? Di Mokaku UPI ini sendiri, kalau di angkatan aku 2017 itu pertama kalinya membuat logo mosaik di outdoor gitu. Jadi setelah tahunnya TICS 2016 itu kan bikin logonya masih di gimnasium gitu di dalam, tapi baru dimulai angkatan aku itu baru di luar, jadi masih agak berantakan, tapi ya itu sebuah pengalaman yang luar biasa sih kata aku sendiri gitu. Terus juga di Mokaku kalian itu bisa menerima pematerian gitu, kuliah umum dari pembicara-pembicara yang luar biasa gitu. Di angkatan TICS aja waktu itu kalau nggak salah ada Kang Ridwan Kamil, terus ada pejabat-pejabat Jawa Barat juga lah pokoknya gitu. Nah pas di angkatan aku alhamdulillahnya waktu itu ada menteri, tapi menterinya menteri apa gitu agak lupa ya, bisa dicek lagi aja di Mokaku 17 ada menteri, terus ada pejabat-pejabat universitas tentunya, dan itu sangat rame banget gitu ya, rame banget di gimnasium, di gedung yang segede gimnasium, dan kita satu angkatan gitu semuanya, hampir 6.000 atau 7.000 mahasiswa lah gitu. Jadi itu kalian pasti kebayangkan ini excitednya kalian bakal mengikuti Mokaku tuh gimana. Suka duka jadi mahasiswa baru itu gimana? Kalau aku pribadi sih cara belajarnya ya, mungkin dari jurusan lain ada yang ngerasa dia masih bisa pakai cara belajar dulu pas di SMA-nya, yaitu sistem kebut semalam. Tapi karena aku di jurusan pendidikan matematika yang memang kalau misalkan kita ujian itu kita harus menguasai konsep, harus istilahnya melatih logika kita, bukan melatih hafalan kita, melatih rumus. Bukan percuma ngapalin rumus dalam semalam tapi kalian gak tahu konsepnya kayak gimana. Jadi nanti ketika si soalnya itu diubah aja dikit, itu kalian pasti akan bingung. Dan waktu semester 1 aku benar-benar masih nerapin itu, jadi emang bego sih, bodoh waktu itu. Pokoknya pesan dari aku,
ubah secara perlahan kebiasaan belajar SKS kalian. Ya kalau misalkan kalian ada di jurusan yang banyak hafalannya, mungkin itu masih bisa berlaku untuk kalian. Tapi kan ya lebih baik janganlah ya. Karena menurut aku SKS juga selain gak efektif, bikin deg-degan, bikin gak tenang kan. Maksudnya kita pasti mengira-ngira, wah waktu beberapa jam lagi menuju besok untuk ujian, cukup gak ya untuk aku ngapalin sebanyak ini. Duh, teman-teman udah sampai mana ya? Pasti kalau kita SKS pikirannya kayak gitu kan. Terus juga mungkin dari teman-temannya ya, kalau dulu di SMA itu mungkin kemana-mana bareng gitu, masih banyak bercanda-bercandanya. Tapi kalau sekarang mungkin teman-temannya udah lebih serius. Nggak semuanya juga sih, cuman nggak sebanyak waktu di SMA. Tapi memang wajar karena kan kita umurnya juga udah gede, jadi prioritas tiap orang juga berbeda-beda. Di masa perkuliahan juga pasti istilahnya, semuanya itu bertumbuh ke fase kedewasaan. Jadi wajar sih kalau misalkan tidak seramai di SMA, tapi baik-baik kok. Kita pasti kaget, biasanya kan kita SMA itu kalau sekolah itu tersusun rapi ya jadwalnya dari pagi sampai sore. Nah, bedanya kalau di kuliah itu kita jadwal memang tersusun adanya, cuman kayak misalnya pagi ada kuliah, baru ada kuliah lagi tuh nanti siang. Jadi nggak melanjutkan terus seperti sekolah gitu. Itu kan masa peralihan juga. Terus kan biasanya kalau di kampus itu, kalau misalnya di sekolah itu kan kita duduk chairmate gitu, mungkin ada chairmate masing-masing. Nah, kalau di kampus itu kita duduknya ya udah sendiri-sendiri karena juga kursinya yang model sendiri gitu kan. Terus juga kalau di kampus itu mungkin lebih ke kita harus bisa main sendiri gitu, individual, bisa main individual. Karena di kampus itu misalnya kan kalau SMA gitu ya, kalau masa-masa sekolah kita bisa nyontek gitu ya, nyontek pun paling kalau ketahuan mungkin kena omel, tapi itu nggak boleh kan. Terus tapi kalau di kampus itu kalau nyontek itu bisa bahaya banget gitu, bisa terancam untuk ngulang mata kuliah, diulang lagi tahun depan gitu ya. Nah, jadi kayak lebih daripada nyontek ya, jadi mendingan kita isi yang kita pelajarin aja gitu. Walaupun mungkin kita kurang yakin, tapi emang harus dituntut untuk belajar gitu, karena udah mahasiswa juga. Duduk di sebelah temen yang bisa kalian ajak diskusi, itu salah satu trik gimana kalian itu bisa lebih paham atau sambil perkuliahan itu otaknya sambil berpikir. Karena kalau misalkan kalian nggak kayak gitu atau tidak duduk bersama orang yang bisa diajak diskusi, itu bakal lebih susah sih gitu. Masa perkuliahan itu kalian harus bisa memanage waktu dengan baik, karena kan kita tahu pasti tugas tuh selalu banyak. Setiap mata kuliah itu pasti selalu ada tugas selesai beres kelas. Nah, kita juga harus bisa memanagenya gitu. Nah, kita kalau tips dari saya ya, walaupun kita banyak tugas, jangan pernah nggak ngasih diri kita untuk main gitu. Karena ya capek juga ya kan ke diri sendiri kalau kalian kalau kalian belajar terus. Jadi harus istirahatin diri kalian. Jangan terlalu capek juga. Nugas itu penting, tapi kesehatan paling penting gitu ya. Terus juga tips dari saya, kalian jangan, kalau lebih baik jangan kuliah pulang. Karena kalau misalnya kuliah pulang, kalian nanti kosong relasi gitu. Jadi kalau lebih baik kalau misalnya seberes kelas kalian kumpul-kumpul positif sama teman-teman kelas lah, teman-teman kelas kah, teman-teman UKM. Jadi teman-teman himpunan, kalau misalnya sudah himpunan itu lebih menimbulkan relasi yang sangat bagus untuk kedepannya gitu. Jadi jangan kuliah pulang langsung ke kosan, langsung ke rumah, itu menyanyiakan banget peluang gitu. Jadi lebih mending tuh pas kalau kuliah tuh aktif kemana-mana.
Terus aku juga mau bagiin trik unik, bukan trik unik sih sebenarnya, kayaknya semua mahasiswa juga udah tahu. Tapi gini loh, ketika dosen kalian mencatat di papan tulis terus kalian takut ketinggalan, kan ada ya beberapa tipe dosen yang habis nulis terus ayo cepet nulis, atau enggak saat dosen nulis kalian juga harus ikut nulis biar kalian tetap bisa konsentrasi. Mending di foto si papan tulisnya. Dosen biasanya ngizinin kok, jadi kan kalian juga bisa lebih fokus ya terhadap apa yang dosen jelaskan, nggak sambil nulis gitu loh. Nanti kalian bisa tulis lagi hasil foto kalian di kosan, di rumah, atau saat waktu istirahat gitu kan. Kalau misalkan sambil nulis biasanya ya inget sih sebenarnya apa yang diomongin dosen, tapi ingetnya tuh nggak sampai level paham loh, dan ingetnya tuh cuman pada jam itu doang. Terus kalian juga bisa mungkin ini trik tapi buat yang males doang sih, tapi jangan deh, kalian usahain tetap pakai catatan kalian sendiri, walaupun memang banyak ya mahasiswa yang memakai cara fotokopi catatan teman, tapi aku kurang rekomendasi yang ini. Kalian boleh jadi apapun selama di kampus, entah itu jadi mahasiswa yang ambisius, yang suka organisasi, atau yang suka nongkrong. Tapi memang saran aku sih perbanyak relasi selama di kampus. Gimana pun caranya deh, kalian mau dengan mungkin jadi pedagang, bukan pedagang ya, jadi pembisnis lah selama di kampus, atau ikut organisasi, atau menciptakan komunitas baru, ikut komunitas yang ada di kampus. Pokoknya explore diri kalian sebanyak mungkin dan sedalam mungkin, karena sayang banget sih kalau misalkan di kampus itu kalian cuma pergunakan untuk belajar, karena ini tuh bener-bener pengalaman yang gak bisa kalian dapat selama di SMA, SMP, apalagi SD. Kalau di tempat kerja ya apalagi, kan kalau kerja pasti udah fokus mencari uang gitu loh. Jadi kalau menurut aku di kampus itu memang bebas, tapi kontrol diri kalian supaya soft skill kalian itu bertambah. Gimana caranya supaya ilmu kalian itu bukan hanya yang formal, tapi yang non formal juga ada gitu loh. Entah itu kalian ikut UKM, entah itu kalian ikut BEM misalkan, kan bisa jadi. Kalau aku sendiri sih memang tidak ikut BEM atau organisasi formal ya, tapi aku ikut organisasi yang non formal seperti UP Generation gitu. Terus juga ikut UKM SK Radio yang bisa menambah apa ya istilahnya, kemampuan public speaking aku di situ. Karena apa ya, kemampuan public speaking aku bertambah, aku juga bisa buka jasa Master of Ceremony atau jadi penyiar di kampus. Terus juga perbanyak relasi, karena kalian pasti bakal tahu dunia yang sebelumnya kalian nggak tahu. Puas-puasin aja sih ya jadi mahasiswa baru, karena mahasiswa baru itu nggak bisa diulang ya, setiap momen tuh nggak bisa diulang. Jadi puas-puasin aja jadi mahasiswa baru yang masih lucu-lucunya, masih imut-imutnya, yang masih polos-polosnya nggak tahu tentang perkuliahan seperti apa, masih polos-polosnya datang merantau ke Bandung dengan modal bismillah ya gitu, modal berani. Itu puas-puasin aja karena pasti bakal seru banget. Dan ingat, untuk mahasiswa baru ya, aktif itu penting. Jadi jangan diam-diam aja gitu ya, karena biar kemungkinan kan kalau misalnya kita aktif atau apa, itu bisa membuat relasi ke depannya. Jadi bisa kan kalau kita sering ngumpul-ngumpul, sering berkumpul positif gitu kan. Jadi pas ke depan kalau kita udah lulus, karena kita punya relasi yang penting itu, kita bisa jadi diajak bekerja sama, bisa jadi kerja bareng. Kan itu jadi hal yang positif juga. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Gak ada alasan ya buat kalian, kak aku introvert, kak aku ambivert, jadi aku gak mau ikut organisasi, UKM, komunitas dan lain sebagainya. Cari yang cocok dan yang terbaik buat kalian, atau seminimal mungkin kalian itu punya suatu kebiasaan atau
ya suatu kebiasaan baru lah di kampus yang akan membantu kalian untuk mengupgrade soft skill untuk nanti melamar kerja kayak gitu. Tulis target-target kalian itu di papan target, aku lupa namanya, nanti kalau aku ingat aku tulis lagi. Jadi target di semester 1 kalian apa, di semester 2 apa, di semester 3 apa, nggak harus target akademik. Misalkan aku pengen nih di semester 2 nanti aku udah punya bisnis sendiri, di semester 3 aku dapat beasiswa dan lain sebagainya. Insya Allah kalau misalkan kalian nulis itu di target board, kalian kan bakal istilahnya setiap hari ngelihat target tersebut ya, dan pasti kalian gak akan mati gitu sih motivasi untuk menaklukkan atau mendapatkan target yang kalian inginkan. Jangan lupa berdoa terus juga setiap kalian melihat target yang kalian tulis, insya Allah tercapai. Karena aku udah pernah coba sendiri, aku nulis beberapa target yang aku capai sebelum aku lulus, dan alhamdulillah satu persatu tercapai, walaupun memang tidak cepat ya prosesnya. Yang penting sabar dan terus berusaha. Terakhir dari aku, terima kasih udah mau dengerin curhatan dari kita. Jadi terakhir banget nih buat kalian mahasiswa baru atau apalagi mahasiswa UPI gitu ya, yang bakal UPI, aku berpesan buat kalian semua, jangan jadi mahasiswa yang cuman kuliah pulang udah, karena itu sangat minim banget pengalaman gitu kata aku. Jadi kalian harus banyakin relasi, banyakin teman, tapi juga kalian harus pintar-pintar pilih teman, karena di dunia perkuliahan itu bakalan banyak menemukan teman-teman yang ada yang positif, ada yang negatif juga banyak. Jadi pilih-pilih kalian ya. Oke, mungkin cukup sekian, kita pamit ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Dadah Sobat Geni. Bye-bye. Nah, karena Instagram UPI Generation udah 30.000 followers, jadi kita pengen banget ngadain giveaway. Syarat dan ketentuannya bisa kamu lihat di slide selanjutnya. Terus jangan lupa ajak teman-teman kamu buat ikut giveaway-nya ya. Pengumumannya akan diumumkan secepatnya. Pantengin terus Instagram kita. Bye-bye.